bersama. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini peringatan haul almarhum Haji Muslim. Kami mohon kerelaannya, keikhlasannya Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Ditujukan kepada almarhum Bapak Haji Muslim, semoga diampuni dosa-dosanya, amin. Diterima ibadahnya, amin. Ditempatkan di tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah dunia. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, khususnya kepada kami. Ma'ba'du ayuhas sadatina al-a'izza wal fudulah. Bapak Mas, lonjol kursi ini mawon, tunggal kursi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib kita untuk mencintainya adalah bapak-bapak sepuh ini sepuh dan para alim ulama, para yai, khususnya keluarga Pak Kiai Muslim. Dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, bapak-bapak dari Forkominda, khususnya Bapak Bupati atau yang mewakilinya, dan saudaraku yang cintai, Bapak dan Rem Bidibulu dan Bapak Kapolres untuk Purwokerto atau Banyumas, dan Bapak Dandim dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan, TNI Sipil, yang TNI Sipil Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati bapak-bapak panitia dalam rangka haulnya Mbah Muslim. Semoga adanya haul tersebut untuk menjadi contoh yang luar biasa untuk kita semuanya, karena mau membaca sejarah setiap siapapun yang di haul ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Haul itu bukan untuk mitos. Haul itu bukan untuk mengangkat atau satu kebanggaan. Tapi haul itu untuk memperingati kita semuanya atas jasa-jasa para ulama, para aulia, para pendidik bangsa. Dari kita melihat berdirinya pesantren sampai tegaknya kembali Sang Saka Merah, perlu sekali dengan perjuangan-perjuangan yang tidak mengenal lelah,
tidak pernah mengenal capek, tidak pernah mengenal putus asa. Apalagi kalau kita mau menengok daripada perjuangan para pendahulu yang memberikan kesemangatan yang luar biasa. Namun dalam hati kecil saya itu terkadang bertanya, kemana sejarah-sejarah para beliau? Makanya perlu dengan adanya hal-hal tersebut supaya kita mempunyai wawasan pandangan dalam wawasan agama, dalam wawasan kebangsaan, jauh pandangannya. Kalau kita melihat yang sekarang ini sudah ada bangunan yang megah, terkadang kita berpikir melihat bagaimana para pendahulu membangun tempat-tempat sarana ibadah. Teknisinya luar biasa, seperti ketika membangun Masjid Demak. Kita terpukul dengan Soko Tatal, dan kita divonis pendapat itu keramat. Selesailah kalau kita cerita keramat, padahal sangat ilmiah. Mengapa demikian? Kalau kita berbicara 2000 tahun yang lalu, gunung yang pernah meletus diantaranya Gunung Murio. Gunung Murio tersebut letaknya di Dus Jeporo sampai Purwodadi. Rata-rata bangunan rumah yang mulai Purwodadi sampai ke Demak, ya rata-rata rumahnya dak. Jarang, bahkan tidak ada yang pakai fondasi beton. Karena apa? Di daerah Demak mungkin bisa saja 1 kilo dari atas bumi ke bawah, kurang nggak bisa mempunyai kandungan gambut yang luar biasa. Apalagi letaknya Demak di tikungan Munuk Sapi kalau kita melihat peta Jawa Tengah. Apabila kita melihat dari pantai Jepara bahwa gelombang itu datang dari barat, tapi kalau kita melihat dari sebelah selatan, Semarang, Kendal sampai Kalongan, gelombang datang dari utara. Selalu gelombang itu tubrukan antar yang ke barat, ke timur, dan yang ke selatan, karena faktor Munuk Sapi. Pasti airnya kalau deras ya deras, kalau musim ketiga seperti masa kemarin kalau kering betulan. Kalau basah ya nggak tanggung-tanggung. Maka pada waktu itu Kanjeng Sultan Abdul Fattah sampai ke Sultan Trenggono menempatkan angkatan lautnya pada waktu itu tidak di Demak, ditempatkan di Jeporo yang dekat dengan Karimun atau Mandalika atau Mondoliko. Arus yang berbeda. Arus di Selat Mondoliko itu berat. Kalau kita nyemplungaken jaring, itu tahu-tahu sudah jauh jaringnya, ketemunya mungkin di tempat yang lain.
karena arusnya ada 3 di situ. Kalau kita melihat itu bahwa angkatan laut pendahulu orangnya jago-jago, bisa mengendalikan, mengemudikan kapal-kapal yang berbeda gelombang dibanding utara atau bagian barat daripada Karimun ataupun Mandalika. Itu hebatnya. Portugis nggak berani melewati itu, mesti muter. Karena apa? Nakodanya tidak menguasai daerah selat-selat tersebut. Yang saya kagum, bangsa kita pada waktu itu sudah menguasai ilmu kelautan. Berarti bangsa kita ini termasuk maju tidak? Benar maju. Kalau sudah maju, tolong jangan dimundurkan. Negara kita itu tidak sedikit negara berkembang. Kalau berkembang terus kapan buahnya, kan gitu. Ya kita kira-kira berbuah kan gitu. Itu hebatnya. Maka bangunan yang ada di Demak, tiang 8 yang ada soko di dalam Masjid Demak, salah satunya apa? Soko Tatal. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Gulungan yang diikat oleh besi, ditumpuk. Kita sekali lagi ngomong, wah itu keramati Sunan Kalijogo, padahal sangat ilmiah. Mengapa kita vonis dengan keramat dulu? Tidak berarti kita mengingkari adanya karomah. Coba. Ternyata tiang-tiang tersebut elastis, karena tanahnya itu mungkin lemah. Tiang-tiang yang 8 itu untuk dijaga supaya tidak patah, maka dijaga oleh soko Tatal tersebut. Pengimbang, penyeimbang, itu luar biasa. Pada waktu itu sudah sejauh itu, walaupun dengan alat-alat yang sederhana. Ini satu. Yang kedua, ketika kita melihat Borobudur atau Prambanan, sangat istimewa sekali. Apa di antaranya? Batu-batu besar yang hebatnya mungkin itu 1 ton ada. Bagaimana tekniknya untuk menyusun batu-batu itu sendiri. Bukan kita berpikir itu pelekatnya pakai apa, ada yang pendapat telur, putihnya telur, untuk lemnya dan sebagainya. Pada waktu itu belum ada semen. Okelah pendapat, tapi saya tidak ke sana. Saya melihat hebatnya apa? Bagaimana tokoh-tokoh bangsa kita dahulu bisa memperhitungkan di mana kaki gunung adanya Prambanan dan Borobudur tidak terlepas dari Gunung Merapi. Sudah dari semenjak dahulu bergerak tanahnya. Para beliau mampu melihat palung-palung atau geologi, vulkanologinya sangat menguasai. Tanah batu yang berat sekian, di bawahnya ada palung-palung atau tidak, atau sumber-sumber air yang berhubungan dengan sungai-sungai. Lalu kalau kita bikin di sini batu-batu numpuk atau Borobudur tersebut, bagaimana tidak tergoyang oleh reaksi daripada gunung-gunung atau Gunung Merapi khususnya pada waktu. Para beliau sudah sampai ke sana pola pikir. Lalu tegak lurusnya, ketika tanah itu tidak rata, bagaimana dia menggunakan ilmu falak.
dari mulai lintang utara, lintang selatan, lintang timur, tegak lurus atau tidak. Padahal pada waktu itu kompasnya itu masih alami. Tapi sudah begitu jauh. Bangsa kita luar biasa. Prambanan lebih tinggi kedudukannya, tidak salah dengan Borobudur dan lain sebagainya, apa yang sampai oleh para pendiri bangsa ini, para pendahulu. Yang saya kagum bagaimana cara menanamkan cinta tanah air. Apa dikira para pejuang, para aulia, para ulama itu pandainya muter tasbih tok sama zikir? Ya. Apa dikira Wali Songo masuk ke Indonesia itu paling adu kesaktian, yang satu mengeluarkan keris, yang satu mengeluarkan cahaya, ini terus? Tidak, ilmiah. Para beliau adalah seorang ekonom. Para beliau adalah seseorang yang ahli ilmu kedokteran, ahli pertanian, dan lain sebagainya. Begitu para beliau masuk ke suatu daerah dengan perdagangannya, memikirkan bagaimana caranya membuat income atau memasukkan income pada suatu negeri atau kerajaan yang para beliau tempati. Sudah sejauh itu pola pikir para beliau. Membawa misi rahmatan lil alamin, padahal pada waktu itu sangat heterogen, bahkan dunia muslim masih minoritas. Yang mayoritas Hindu, Buddha, tapi kok bisa berdamping hidup luar biasa tanpa kekerasan. Dan bagaimana kesepuan-kesepuan kita para pendahulu, di antaranya apa? Membangun cinta tanah air. Tapi jangan salah paham kalau saya cerita. Saya itu zamannya sejen maning. Nanti kita ngomong bener, kalau udah kebetulan dipelintir. Apa di antaranya? Cinta tanah air. Bagaimana dari mulai zaman Portugis sampai Spanyol, British dan lain sebagainya, sampai kolonial masuk ke Indonesia. Mereka bukan orang yang bodoh, mereka orang-orang yang pandai. Bagaimana cara menanamkan kecintaan itu? Diadakan sedekah bumi, sedekah laut. Ini maaf, jangan salah paham, jangan melihat negatifnya. Itu hanya suatu penutup pada waktu itu, tapi mempunyai kandungan filosofi yang sangat tinggi. Itu diantaranya. Kalau kita buka filosofinya, yang sedekah laut, sedekah bumi, sejauh mana kita mempunyai atau memiliki memiliki tanah air ini. Itu sebenarnya tunjukkan bahwa kita memiliki bumi pertiwi ini. Cuma cara yang berbeda, karena apa? Berhadapan dengan Portugis, berhadapan dengan yang lain-lain penjajah pada waktu itu, menghilangkan image kecurigaan dari kalangan mereka. Kita membuat satu sedekah bumi, sedekah. Nah, yang kita tanyakan sejauh mana kita memiliki republik ini, tanah air ini. Itu sudah diterapkan dari para pendahulu. Kalau kita merasa memiliki dan cukup handar beni, pasti akan menjaga.
Tapi kalau ngambang, ya ngambang. Kalau merasa memiliki, jangankan lagi buah mangga yang tua jatuh, yang masih pentil aja tiba. Ya Allah, ini gede pun. Rasa sayang, karena apa? Merasa memiliki. Kalau tidak, ya masa bodoh. Jangankan lagi yang pentil. Nah itu. Apalagi yang dimakan kelelawar. Tanya, apa ya Allah sampai kerowok tiba. Akhirnya mubadir. Para beliau sudah sejauh itu merasa mahadar beni, merasa memiliki. Dan bagaimana cara menanamkannya? Bapak itu tuh ono ayat ono. Ya. Tinggal pemahaman kita sejauh mana. Yang kedua, laut. Kok cukup kepala kerbau dibawa pacarannya, udahlah kita tidak usah melihat itu. Tapi kita melihat lautnya. Ada apa di laut itu? Ada kekayaan, jelas. Tapi bukan itu sebetulnya yang kita maksud. Laut mempunyai harga diri, kehormatan diri, jati diri. Apa dia? Kalau kita pergi ke laut, paling ceritanya iwaknya gede-gede gue, dalam Cilacap itu mono gue. Terus si Jemani ngeluh ceritanya lah, lainnya lagi. Bapak lu gede temen gue, bilang Tom gue, gue paling mubang ya nih kono gue. Coba kalau kita melihat lautnya dan kita mau belajar, laut itu tidak mudah dipengaruhi apapun. Padahal kalau kita pikir sungai-sungai yang ada di Indonesia ini berapa ribu sungai. Per detik musim kemarau itu berapa miliar yang masuk ke laut. Dengan membawa limbahnya dan sebagainya. Apalagi kalau musim hujan, ngetop lagi. Itu dia. Tapi subhanallah, limbah-limbah yang masuk ke laut, musim hujan ataupun musim kemarau, tidak mampu tengah. Paling 3 mil, 4 mil out, pinggir. Maka pesisir itu banyaknya kotor. Kenapa? Disapu oleh gelombang setiap limbah-limbah yang masuk ke laut. Tidak mau terima. Walaupun bentuknya baik ataupun tidak, pikir. Laut baik, sing lakakale, nyawane bisa membedakan. Tidak mudah terima hoax dan tidak mudah terima macam-macam yang timbulnya memecah belah umat ini dan memecah belah bangsa ini. Pikir. Yang hebat lagi ada berapa miliar kubik kalau musim hujan masuk ke laut, airnya itu tawar. Tapi tidak mampu merubah asinnya air laut yang begitu hebatnya air tawar dengan sungai-sungai yang ada di Indonesia masuk ke laut. Karena tahu rumu beli lautnya dadak anyep dulu ya. Nah, yang kaget gue menik lautnya jadi anyep gara-gara banjir. Berarti laut mempunyai jati, harga, kehormatan, loken sampai kalah karo laut. Ya. Mestinya kita lebih dari itu mempunyai harga diri, jati diri, kehormatan diri. Dengan ringkasnya kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Walaupun tidak tertulis satu huruf pun di dalam merah putih. Dalamnya, di dalam merah putih
ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Pentingnya kita mengetahui tentang sejarah Fatih Kholi dengan para ulama-ulama pendiri-pendiri bangsa ini yang ikut andil besar mempunyai kontribusi luar biasa. Itulah diantaranya maksud sedekah ini, sedekah tahu. Pada waktu akhir-akhir zaman Wali Sembilan terus ke bawah, setiap mau membuat rumah pasti ada janurnya, ada tebu, ada padi, ada kelapa, ada pisang, dipasang di tengah-tengah. Blandar kalau di tempat kita itu blandar atau molok. Sebelum dipasang reng, sebelum dipasang tuh. Kalau kita melihatnya negatif, ya negatif. Coba kita belajar melihat filosofinya positif. Zaman penjajahan pada waktu itu rata-rata instansi di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang dipasang mesti bendera Belanda, tidak mungkin pasang merah putih. Kalau pasang merah putih balik arah nih wong. Tapi ulama-ulama kita, para pendahulu kita tidak kalah akal. Nah ini bagaimana para beliau bisa menanamkan merah putih setiap di dalam rumahnya, sehingga merasa nasionalisme itu ditumbuhkan dari tengah-tengah rumah. Itu satu contoh. Maka dikasih janur yang cantik, kuning, bagus sekali, tebu, padi, pisang, dan sebagainya. Nanti masa merah putih pakai acara, ada yang manakibah, ada yang qiraatil Quran satu khataman, ada yang baca sholawat, ada yang tahlilan, dan lain sebagainya. Baru merah putih sah. Penjajah pada waktu itu melihat, oh ini budaya, tidak ada masalah. Karena apa? Ditutupi oleh beberapa. Tapi penutup itu bukan sekadar penutup, harus kita pikirkan. Setelah merah putih itu dipasang, 1 minggu atau 10 hari baru dipasang reng. Tuh. Kira-kiranya janur itu harus ada 10 hari. Yang mending kalau musim hujan, kalau musim panas, kira-kiranya janur itu layu tidak? Layu. Tebunya layu beli, layu. Asem tetine, armene medun. Padinya tadinya kuning menjadi coklat karena kering, panas. Kelapanya sama, pisangnya tambah matang. Kira-kiranya merah putih layu tidak? Sekali lagi saya minta jawaban yang tegas. Merah putihnya ikut layu atau tidak? Pegang yang kuat merah putih, adapun itu jangan kamu terpengaruh dengan kelayuannya, janur dan lain sebagainya. Itu untuk contoh kita semuanya. Para ulama-ulama kita pendahulu sudah sejauh itu pola pemikirannya. Jangan dikira tidak. Jangan kiai misalnya tahlil, dok apa primen, anak ibang ya. Ora, zaman dahulu kiai kita modern, intelek luar biasa. Karena tahu sebenarnya Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk lita'arofu, untuk mengenal lita'arofu, dibekali inna akramakum indallahi atqakum, ya luar biasa. Itu diantaranya para beliau. Nah, suku bangsa ini banyak timbulnya dari mulai Nabi Allah Nuh saja kita ambil, mulai turunannya suku Arya, Babilonia, lalu Barbar, Semit, suku Arya yang melahirkan Persia,
terus Argentina, Austria, sebagian India, Jerman, itu dari Mbak Arya. Babilonia khusus dari Irak. Irak sebagian turunan Babilonia. Barbar Afrika sampai negara Cina sebagian. Semit Eropa dan Timur Tengah. Keturunan. Semuanya diberi hak masing-masing. Yang menjadi tanah airnya dan lain sebagainya. Nah, kita mampu menghargai apa yang telah diberikan kepada beliau menjadi tanah airnya, dan kita kembali kepada kita lita'arofu, kita sejauh mana mengenal republik ini, mengenal bangsa ini. Kalau kita kenal dari mulai apa yang ada yang tumbuh di Indonesia ini, kalau mengerti dan dari ekonomi Indonesia itu nggak repot. Itu benar, karena kita akan menghargai. Di antaranya apa gue sering mengulang-ulang, kalau kita fanatik terhadap fanatik yang benar kepada bangsa dan tanah air ini, mulai tumbuh paling tidak ya jambune ya jambu Indonesia, jambu Purwokerto, jambu Banyumas, jambu di gue khususnya metune sing Indonesia. Ora ado jambune Bangkok. Yang tanah subur kayak niki, ini jambune jambu. Nah, ini hebat maning apa gue pepaya, kates, California, top gue, kates California, jambune Bangkok, garme Inggris, nopo malih. Yung tanah subur agraris mati kaya niki kok nganti KTC California ya diguyu nih. Tapi kalau kita cinta kepada republik dan tanah air ini, akan mengatakan dengan bangga apa? Jambu Indonesia. Tuh